A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa huwal haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul mulki wa maliku yaumiddin wa asyhadu anna muhammadar rasulul karim khatimul anbiya'i wal mursalin innahu kana muwassila li syari'ati Ibrahim amma ba'du. Ayah bunda, abang kakak yang dirahmati Allah, kita mesti tahu kalau bulan ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulhijjah namanya. Soalnya di bulan ini banyak sekali momentum kebaikan, mulai dari puasa sunnah, pelaksanaan sholat id berjamaah, penyembelihan hewan kurban, dan bahkan orang-orang yang sedang berhaji melakukan wukuf di Arafah. Karena itu, marilah kita bersama-sama mencoba menggali hikmah yang terkandung dalam bulan mulia ini. Karena luasnya cakupan amal kebaikan yang ada di bulan ini, sementara waktu dan kemampuan kita terbatas, maka kita coba ngambil hikmah kurban saja. Ayah bunda, abang kakak sekalian, tahu nggak sejarah kurban itu gimana? Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, sejarah kurban tidak lepas dari salah satu nabi kita, Ibrahim namanya. Waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan ayah bunda dan abang kakak, disuruh nyembelih anak sendiri, gimana coba perasaannya? Apalagi pada waktu itu Ismail adalah anak satu-satunya. Tapi karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau langsung mengatakan pada anaknya itu, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fangzur maza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku menerima wahyu untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Quran Surat As-Saffat surat ke-37 ayat 102. Kalau kita perhatikan ayat tersebut, ada satu pelajaran penting yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengajarkan tentang demokrasi. Hal itu bisa dilihat dari sikap Nabi Ibrahim alaihissalam yang meminta pendapat anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Fangzur maza taro, yang artinya gimana pendapatmu? Padahal kalau dipikir-pikir, Nabi Ibrahim punya kekuasaan penuh terhadap anaknya. Tapi beliau nggak maksain tuntutan wahyu itu secara sepihak dan serampangan. Beliau malah mendiskusikannya terlebih dahulu. Nah, ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua sebagai orang tua, agar nggak sekali-kali memaksakan suatu kehendak pada anak. Misalnya tentang pendidikan, karir, atau bahkan jodoh. Kita mesti ajak anak kita untuk mendiskusikannya. Jangan mentang-mentang kita adalah orang tuanya, karena
terkadang apa yang menjadi kehendak kita belum tentu sreg dengan yang dikehendaki anak kita. Tugas kita adalah memberikan arahan terbaik untuk segala sesuatunya. Kan kadang ada orang tua yang suka memaksakan kehendaknya pada anaknya. Misalnya dalam urusan jodoh, kayak Siti Nurbaya aja. Hello, sekarang tuh udah gak zamannya lagi. Bahkan untuk yang lebih luas, hal ini juga bisa dijadikan cermin bagi pendidik dan penguasa. Komunikasi yang gak sepihak adalah yang diperlukan untuk segala sesuatunya. Ayah, bunda, dan abang kakak yang dimuliakan Allah, pelajaran kedua yang dapat diambil dari peristiwa kurban adalah ketulusan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan wahyu tersebut gak protes sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia tahu setiap perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengandung hikmah dan kebaikan yang amat besar. Bayangkan, kira-kira bagaimana kalau kita yang disuruh untuk menyembelih anak kita sendiri, anak yang sudah kita rawat, anak yang udah kita besarkan, anak yang udah ngisi hari-hari kita. Tapi karena kepatuhan dan ketulusannya itulah datang suatu keajaiban. Nabi Ismail alaihissalam yang sudah pasrah hendak disembelih oleh bapaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam, tiba-tiba digantikan oleh malaikat dengan seekor kambing. Nggak kebayang kalau dulu yang disembelih itu benar-benar Nabi Ismail alaihi salam. Saya yakin kita nggak bakal ada di sini, karena setiap orang tua akan menyembelih anaknya sendiri sebagai bentuk pengorbanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepatuhan dan keikhlasan Nabi Ismail tersebut harus kita teladani, sebab kepatuhan dan keikhlasan menjalankan syariat agama adalah bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diperintahkan sholat 5 waktu saja kita malas-malasan, apa kita juga ingin disembelih? Ayah, bunda, abang kakak yang dirahmati Allah, sesungguhnya setiap perintah yang datang dari Allah tak lain adalah kebaikan bagi diri kita sendiri. Segala yang disyariatkan Allah pasti bermanfaat bagi diri kita, dan tentunya akan semakin mendekatkan kita dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, maka derajat kita pun akan diangkat oleh Allah. Allah akan mudahkan kita dalam segala urusan, seperti halnya ketika Nabi Ismail mematuhi perintah Allah dengan ikhlas, maka Allah kemudian menggantikannya dengan seekor kambing untuk disembelih. Ayah, bunda, abang kakak yang berbahagia, mungkin inilah seperti hikmah Idul Adha yang bisa kita ambil. Semoga kita bisa meneladani apa-apa yang menjadi pesan moral tersebut. Sebelum mengakhiri, mari kita bersama-sama berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum
yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa tersebut tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 128 dan 129. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.